Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, kami sangat bersyukur, terpesona oleh karena kami diizinkan Tuhan berada di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau menjaga kami pada tahun-tahun yang sudah berlalu. Yakin dan percaya juga bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyertai perjalanan kami di sepanjang tahun ini. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau Bapa. Saatnya Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami boleh berjalan seturut firman Allah di sepanjang tahun ini. Urapi hambamu, urapi kami semua umatmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kita yang siap menyambut firman-Nya, bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu kebanggaan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Oke. Nah baik saudara-saudara, saya tidak tahu apa kata orang tentang tahun ini. Dan saya juga tidak tahu apa pendapat saudara tentang tahun yang baru ini. Prediksi apa atau ramalan apa yang orang katakan mengenai tahun yang baru kita ada di awal tahun ini. Saudara-saudara, bagi saya mau seperti apapun dan apapun yang akan terjadi tahun 2022, hanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Di awal tahun yang baru ini, bahwa Tuhanlah penjagamu. Sekali lagi, Tuhanlah penjagamu. Bersama-sama kita akan buka Alkitab dengan membaca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur ini disebut sebagai Mazmur ziarah. Di mana bangsa Israel setiap tahunnya mereka berziarah ke Yerusalem. Itu menjadi suatu kebiasaan yang mereka lakukan.
Dan dalam perziaraan mereka seperti itu, saudara-saudara, Mazmur ini dinyanyikan. Ada yang menyebut Mazmur ini dinyanyikan ketika mereka hendak pergi atau dalam perjalanan ziarah. Tapi juga ada pandangan yang kedua, Mazmur ini dinyanyikan di saat mereka pulang kembali dari Yerusalem. Saudara-saudara, prinsipnya adalah apakah Mazmur ini dinyanyikan di saat mereka pergi atau dinyanyikan di saat mereka pulang? Bagi saya tidak persoalan. Yang penting bahwa nyanyian ini atau Mazmur ini dinyanyikan untuk menyiratkan. Di dalamnya ada satu keinginan untuk mendapatkan keamanan atau jaminan hidup, juga berkat keselamatan bagi mereka di kala itu. Dengan kata lain, Mazmur ini mereka nyanyikan hanya untuk menunjukkan iman mereka bahwa mereka butuh tuntunan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita pasti yakin hidup kita ini seumpama perjalanan ziarah. Ibarat orang yang sedang bepergian, berziarah. Dalam konteks bangsa Israel berziarah, mereka harus melewati padang yang tandus. Melewati padang gurun dengan sengatan matahari yang begitu panas. Dan juga kemungkinan-kemungkinan bahaya lain yang akan menimpa mereka. Saudara-saudara, kondisi alam Palestina yang berbukit, padang gurun, bahaya yang senantiasa mengintai hidup mereka. Maka saya percaya dalam perjalanan hidup kita pun tidak beda jauh. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kembali seperti yang saya ungkapkan di awal. Apapun prediksi, apapun pandangan ramalan orang tentang tahun 2022. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Camkan ini baik-baik di dalam hatimu, tidak perlu khawatir. Apapun kata orang, apapun ramalan orang tentang tahun 2022. Seperti yang berulang-ulang saya ungkapkan hari-hari belakangan ini, bahkan semalam pun saya ungkapkan kalimat yang sama. Persoalannya bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita pergi. Sekali lagi, bukan kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Tahun ini sekali lagi masih seperti sebuah misteri yang kita tidak tahu seperti apa. Tapi sekali lagi, tidak persoalan mau seperti apa warna hidup tahun ini. Maka satu pertanyaan penting dari pemazmur. Pertanyaannya adalah dari manakah pertolongan itu akan datang? Dari manakah pertolongan itu akan datang? Dan luar biasanya pertanyaan itu diberi jawaban juga di sana. Jawabannya adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Barangkali saudara berkata, itu mas saya sudah tahu. Kita akan berkata, saya tahu pertolongan itu datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Benar. Tapi ada hal yang sangat
penting sekali sebagai kunci rahasia kita untuk memahami bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu ia adalah iman kita kepada Allah. Bukan tidak tahu. Sekali lagi bukan tidak tahu, semua kita tahu, hanya saja kita tidak mampu mempercayai janji Allah yang hebat itu. Itu persoalannya. Makanya saudara jangan kagum melihat orang yang berkata, sudah tahu saya apa yang ada dalam Alkitab. Ada orang dengan sombongnya suka berkata demikian. Sehingga dia berkata, saya tidak perlu khotbah. Saya tidak perlu ke gereja karena saya sudah tahu apa yang ada dalam Alkitab. Allah tidak pernah mengagumi itu. Bukan soal pengetahuan kita terhadap kebenaran, pengetahuan kita terhadap firman Allah, tetapi seberapa kita memahami, menghayati, mengimani, mempercayai dan melakukan firman itu. Semua kita tahu bahwa pertolongan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi adakah engkau dan saya punya iman itu terhadap Allah? Saudara-saudara, iman kita kepada Allah dalam konteks ini akan dibangun oleh 3 kebenaran ini. Sekali lagi, iman kita kepada Allah dibangun atau didasarkan atas 3 hal ini. Yang pertama disebutkan adalah Allah adalah pencipta dunia yang mengatur segala sesuatu dengan pengendalian atau dengan kendali penuh dari Allah. Ayat yang kedua tadi berkata, saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, berarti dia yang penguasa satu-satunya. Dia yang tahu apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang mampu mengendalikan situasi hidup di dunia ini. Yang kedua, iman kepada Allah didasarkan atas yang kedua, bahwa Allah adalah penjaga Israel. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bangsa Israel, bangsa spesial di mata Tuhan. Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Kalau bangsa itu sebagai umat pilihan Allah, berarti Allah bertanggung jawab penuh untuk menjaga miliknya. Sekali lagi, untuk menjaga dan melindungi miliknya, kepunyaannya. Tapi kabar baik yang ketiga yang luar biasa, di mana iman kita harus dibangun, bukan hanya penjaga Israel, tetapi juga penjagamu, penjagaku, dan penjaga kita. Amin. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memahami 3 kebenaran ini, maka kita tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah ragu sedikit pun akan kemampuan, akan pribadi Allah yang luar biasa itu. Dia menciptakan dunia ini, dia yang menjaga kita, dan itulah yang harus kita yakini dalam menjalani tahun yang baru ini. Dan saudaraku sekalian, sebagai pencipta, sebagai penjaga,
Allah itu akan memelihara orang percaya. Sekali lagi baik, dengar baik. Sebagai pencipta, sebagai penjaga, Allah akan memelihara orang percaya, yaitu orang yang percaya kepadanya dari teriknya sinar mentari yang ada di padang gurun Palestina. Akan memelihara orang percaya dari kesulitan, dari kesukaran, dari berbagai tekanan hidup yang mungkin kita akan hadapi sepanjang tahun ini dalam menjalani hari-hari kita. Haleluya. Sebagai pencipta dan penjaga juga Allah akan menjadi pelindung yang berkuasa. Alkitab tadi berkata, di sebelah tangan kananmu. Dia berkuasa, dia akan menjaga, melindungi kita. Saudara-saudara, di awal masa pandemi, awal sekali, saya sangat terberkati dengan sebuah lagu yang lama. Dan itulah menjadi video terbaru, bukan video terbaru, video terawal yang pertama sekali saya upload di channel gereja kita Benih Kekal. Tuhan penjagamu. Ketika saya nyanyikan lagu itu dan saya upload, ada semacam pergumulan dalam diri saya. Kau harus percaya apa yang kau nyanyikan. Kau harus yakin apa yang kau nyanyikan karena akan ada orang yang melihat itu. Akan ada orang yang mendengarkan itu. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kita dijaga oleh Tuhan. Sebagai pencipta, penjaga, Allah akan melindungi kita dari segala yang jahat. Dari segala yang jahat. Tapi persoalannya, Allah tidak perlu diragukan. Kasih sayangnya, kemampuannya tidak perlu saudara dan saya ragu. Tapi yang menjadi persoalannya kembali kepada apa yang saya katakan di awal bagian yang ketiga. Apakah saya punya iman sanggup ke arah itu? Iman kepada Allah itu bicara juga kedekatan. Ketundukan, ketaatan saya pada Allah. Kalau saya belajar tunduk dan taat sungguh-sungguh setia pada Allah, maka saya tidak perlu ragu. Saya tidak perlu khawatir akan apa yang Dia janjikan. Saudaraku sekalian, Tuhanlah penjagamu. Dalam keadaan bahaya sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan penjagaan ketat. Suatu bangsa berada dalam satu bahaya yang begitu serius, maka harus ada penjaga 24 jam dalam sehari. Oke, saudara. Kalau ada bahaya yang mengancam, akan ada orang yang berjaga-jaga ekstra 24 jam dalam sehari dan tidak boleh lalai dalam menjalankan tugas. Tapi dengar baik. Tidak seorang pun yang mampu berjaga-jaga sepanjang hari tanpa istirahat. Sekali lagi, tidak seorang pun yang sanggup berjaga-jaga tanpa dia beristirahat. Tapi kabar baik, saudara-saudara, Allah bukan saja mampu bertahan menghadapi bahaya, namun secara aktif Dia akan melindungi umatnya. Firman itu tadi berkata tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Haleluya. Tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Berarti Allah akan menjaga kita 24 jam dalam sehari tanpa sedikit pun lengah. Ini yang harus kita imani. Ini yang harus kita percayai di tahun yang baru ini.
sekali lagi saya mau ulang. Saya tidak takut, mau seperti apapun kata orang. Tahun 2020 seperti apa, silahkan saja. Tapi yang menjadi bagianku adalah, aku harus bangun iman yang mantap pada Allah. Sebab Dia yang berdaulat, Dia yang menjaga, Dia yang punya otoritas untuk menjaga hidup kita. Oleh sebab itu, tahun ini jangan ada orang yang main-main dengan Tuhan. Jangan ada orang yang anggap biasa. Jangan ada orang yang berkata beribadah dengan tidak beribadah sama. Bertobat untuk ucapkan kata itu. Itu sebabnya gereja kita tahun ini, tahun 2022, akan menuntun setiap umatnya kepada satu goal, satu tema yang sangat baik, yaitu kesehatan rohani kita. Sekali lagi, kesehatan rohani itu tema kita tahun ini. Bukan hanya tubuh kita yang sehat, tapi rohanimu juga harus sehat. Hubungan kita dengan Allah juga harus sehat. Dan ketika hubungan kita dengan Allah sehat, saudaraku sekalian, seberat apapun hidup ke depan, Dia pasti menolong kita. Dia pasti menjaga kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, saya ulang kalimat ini. Imani dan percayai, Tuhan penjaga kita. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah kesukaran, kesulitan, kewalahan. Tapi Dia berjaga-jaga atas tubuh, jiwa, dan roh kita sepenuhnya. Asalkan kita punya iman yang mantap, ketundukan ketaatan, hubungan yang baik dengan Allah sepanjang tahun ini. Maka saya percaya Dia akan menolong, Dia akan menjaga, serta memberkati hidup kita. Selamat tahun baru, selamat menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah menguatkan dan meneguhkan perjalanan iman kami di tahun ini. Kami tidak bimbang dan ragu sedikit pun. Mau seperti apa hidup di tahun ini. Asalkan kami tetap melibatkan Allah dan percaya beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah pencipta langit dan bumi. Allah penjaga Israel dan juga penjaga kami. Yang tidak pernah tertidur sedikit pun. Kami yakin Tuhanlah yang akan mengawali perjalanan hidup kami di tahun ini. Menuntun kami menjalani tahun ini. Bahkan menopang kami senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya.